wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in ma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dengan hidayah dan inayahnya kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita gunakan untuk tafaqquh fiddin sejenak. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada hari ini ada salah satu dari jamaah kita yang sedang sakit, yaitu Ibu Aris atau Mbak Su yang kemarin sudah pulang dari rumah sakit. Kemarin kembali lagi, kesehatannya karena menurun. Yang satunya lagi baru saja menjalani operasi putranya Mas Fian. Ibunya atau mamanya salah satu ustadzah di TPQ ini. Dia sekarang ini memasuki kuliah di UMS. Dia termasuk kader Tarjih. Yang di Sidoarjo ini hanya 2 orang. Ananda Risah ini sama satunya tidak tahu di mana rumahnya. Yang kemarin oleh rektor UMS diberitahu bahwa uang saku, ya, karena itu melalui beasiswa, tapi uang sakunya kebutuhan sehari-hari itu ditanggung oleh PDM Sidoarjo. Ya. Kemarin saya hubungi Ustadz Burhan, kemudian Mas Fian bertemu dengan beliau. Ini kader kita nanti, kader Tarjih. Ya, alhamdulillah. Maka itu mari kita doakan keduanya. Mudah-mudahan cepat kembali sehat, berikan oleh Allah kesembuhan sehingga bisa kembali berjamaah bersama kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnul khuluq. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Isfi ya Allah. Isfi ukhtina wa akhina Ibu Aris dan Ananda Risa. Antas syafi la shifaa illa shifa'u. Sifaan la yuwadiru sakum. Ya Allah, Tuhan manusia yang telah menghilangkan sakit dan kesulitan, sembuhkan saudari kami Nyonya Aris, sembuhkan Ananda Risa, kembalikan kesehatannya ya Allah. Antas syafi, Kau adalah Maha Penyembuh ya Allah.
La shifaa illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak membekas. Nasallallahu al-azim rabbil arsyil azim ayyasfiya. Nasallallahu al-azim rabbil arsyil azim ayyasfiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin bacakan satu kisah yang terdapat di dalam kitab Qami'ut Tughyan. Yang kitab ini ditulis madhumnya oleh Syekh Jainuddin Ali bin Ahmad yang berisikan cerita-cerita. Ini ada satu cerita yang bunyinya anna Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz fi waktu khilafatihi, ketika menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab. Di kejujurannya, keadilannya sebagai pemimpin mewarisi buyutnya Umar bin Khattab. Suatu ketika arsala jama'atan ilar Rum. Suatu ketika terjadi perang, mengirimkan pasukan ke negeri Romawi. Ya. Mengirimkan pasukan ke negeri Romawi li ajlil wasfi, untuk berangkat perang tujuannya. Tapi perang itu mengalami kekalahan, wazamu, kemudian mundur, melarikan diri, wa usiro, akhirnya ada yang tertangkap dan ditawan, isru nasakron. Ada 20 orang yang ditangkap kemudian menjadi tawanan. Minhum, dari mereka tawanan 20 itu, wa amara qaisarus Rum, kemudian kaisar Romawi memerintahkan wahidan, salah satu di antara mereka, minhum, di antara mereka, ketika dikumpulkan di satu tempat atau apa namanya itu, alun-alun, ya, alun-alun, dibawa 20 orang. Kemudian oleh Kaisar Romawi dipanggillah salah satu dari mereka itu, ayyadahula fi dinihi wa ya'budal sunan, supaya meninggalkan agama Islam, masuk mengikuti agamanya Kaisar Romawi, yaitu menyembah berhala. Waqala, dengan mengatakan Kaisar Romawi, indahul tafidini, jika kamu memasuki agama kami, masuk ke agama kami, wasajat talis sonami, dan kamu mau sujud menyembah kepada berhala, aja'aluka amiron fil baldatin adimatin, kamu akan aku jadikan salah satu dari menteri di kerajaan yang besar, di negeri yang besar ini. Wa'utikal alamah, dan aku akan memberikan pangkat kedudukan yang tinggi, wal khul'ah, dan memberikan mahkota, wal kusu'ah, dan memberikan gaji yang cukup, wal buko, dan aku akan berikan SK, selit bahasa Jawa ini. Tapi wa illam tadkhul, kalau kamu tidak mau masuk agama fidini, dalam agama kami, aktulka, aku akan membunuhmu, wadrib unubuka, dan aku akan memukul lehermu bisaifi, dengan pedang. Ini ketika dikumpulkan, kemudian salah satu dari tawanan itu
diperintahkan supaya murtad kembali kepada agamanya, ya, meninggalkan agama Islam, mengikuti agama Kaisar Romawi, yaitu menyembah berhala dan menjanjikan diberikan kedudukan di kerajaan itu, diberikan gaji yang cukup, pangkat yang tinggi dan sebagainya. Tapi kalau tidak masuk, tidak mau mengikuti agama mereka, mereka ancam aktul kawadrib unukika bisaif. Aku akan membunuhmu, aku akan potong lehermu dengan pedang. Tapi apa jawabannya? Tawanan itu faqala kemudian mengatakan, la bai'uddina bid-dunya. Aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Karena jawaban itu fa'amaro, maka memerintahkan Kaisar Romawi biqatlihi untuk membunuhnya. Fakutila, maka dibunuh fil maidani, di tengah alun-alun. Waduriba unukuhu bisaif, kemudian dipotong lehernya dengan pedang. Lepaslah kepalanya, fadaro, kemudian mutar-mutar kepala orang ini yang putus itu dari badannya, roksuhu, kepalanya, fil maidani, mengelilingi alun-alun itu. Wakana, dan adalah yakra'u hadhil ayat, kemudian membaca ayat. Di lehernya yang sudah putus, kepalanya jatuh, kemudian menggelinding mengelilingi alun-alun itu sambil membaca ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu yang dibaca. Jadi kepala ini sudah lepas, jatuh, menggelinding, bisa mengelilingi alun-alun itu. Di situ banyak orang yang melihatnya, tapi masih sempat membaca ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Ini. Jadi supaya kita bisa kembali kepada Tuhan itu dengan tenang, syaratnya rodiyatan pertama. Ridho, rodiyatan mardiyah itu kita ridho, kemudian Allah menjadi ridho. Ridho apa? Ridho diatur, ridho diperintah, ridho dilarang. Perintahnya kita jalankan berarti ridho, larangannya kita tinggalkan berarti ridho. Akhirnya mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini panggilan bagi jiwa yang tenang, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak takut, tidak terpengaruh oleh iming-iming dunia, tapi karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa para jamaah sekalian? Fawdiba, maka marahlah Kaisar Romawi itu. Wahodasaniyah, kemudian mengambil lagi tawanan itu untuk yang kedua kali. Waqala, berkata Kaisar Romawi kepada tawanan itu yang kedua itu, udkhul fi dini, masuklah kamu ke dalam agamaku. Aja'alaka amiron, kan aku jadikan amir. Fi misro kada, di dalam negeri ini. Wa illa, jika kamu tidak mau mengikuti agamaku, tidak masuk agamaku, aqta unukuka, akan aku putuskan lehermu, kama qata'tu unukuka unuko sohibaka, sebagaimana aku memotong leher temanmu itu. Dengan ucapan itu, pasukan yang kedua ini, tawanan yang kedua ini, faqala, kemudian berkata, la abi'uddina bid-dunyani, aku tidak akan menjual agamaku ini dengan dunia. Ini rupanya orangnya imannya kuat sekali. Tapi fa in kana laka walayatun qati ar-ra'si, jika kamu
ada kemampuan kuasa ya, untuk memotong kepalaku, tapi falaisa laka wilayatul qat'ul imani, tapi kamu tidak ada kemampuan untuk memisahkan imanku dengan aku. Dengan jawaban itu fa'amara biqat'i ra'sihi, maka diperintahkan supaya memotong kepalanya itu, melepaskan kepalanya. Fakuti'a, maka dipotonglah orang yang kedua ini, tebas dengan pedang, kemudian lepaslah kepala itu. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau al-gojo yang lepas itu sekali tebas itu lepas. Jadi zaman dulu itu pedangnya memang luar biasa. Sekali tebas itu langsung putus. Maka dulu itu ada sahabat Khalid bin Walid yang terkenal dengan permainan pedangnya. Pernah digambarkan ketika menebas leher seseorang itu lehernya putus tapi kepalanya belum jatuh karena tajamnya pedangnya Khalid bin Walid. Ya, ditebas lewat pedangnya itu, kemudian kepalanya belum jatuh, setelah bergerak baru orang itu jatuhlah kepalanya. Itu makanya kalau hukum qisas itu sekali tebas langsung putus, jadi kepalanya langsung lepas. Ini para jamaah sekalian. Jadi dia mengatakan kamu bisa melepaskan kepalaku dari badanku ini, tapi kamu tidak bisa melepaskan atau memisahkan antara aku dengan keimanan. Akhirnya diperintahkan untuk memotong. Dipotong, putuslah lehernya, jatuh kepalanya, wadaro, kemudian menggelinding, mutar-mutar. Kama daro ra'su sahibi, seperti kepalanya temannya yang pertama tadi mengelilingi alin-alin, ya, salah samarutin, bahkan sampai 3 kali mengelilingi ya, dengan izin Allah. Wa kana ra'su, dan adalah kepala itu yaqra'u hadhil ayat, kemudian membaca ayat di dalam surat Al-Haqqah itu ayat 21-22. Fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. 3 ayat ini dibaca sambil mengelilingi alun-alun itu. Ini wa huwa, maka dia fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, qutufuha daniyah, dan ia dekat dengan surga itu. Ini para jemaah sekalian. Fawaqafa, kemudian berhenti kepala itu setelah membaca ayat itu, inda ra'sil awwali, di dekatnya kepala yang pertama tadi. Begitu Kaisar Romawi melihat itu, faghadiba, lebih marah lagi. Kaisar Romawi ghadaban, dengan kemarahan sadidan, yang sangat lebih dari kemarahan yang pertama. Wa amara, kemudian merintahkan ayyuh qadus salis, mengambil tawanan yang ketiga. Wa qala ma taqulu anta, dan berkatakan, dia mengatakan seperti yang dikatakan kepada temannya tadi. Hal tadkhulu fi dini, apakah kamu mau masuk ke dalam agamaku? Wa ja'alukal amiran, dan aku akan menjadikan kamu amir, pegawai. Wa adrakatus syaqawati, dan kamu akan mendapatkan kecelakaan jika kamu tidak mengikuti. Dengan ancaman itu, orang yang ketiga ini waqala, berkata, dakhaltu fi dinika, aku akan masuk agamamu, aku akan meninggalkan Islam. Wahtartu, dan aku milih ad-dunya, kepentingan dunia, kenikmatan dunia, alal akhirati, daripada akhirat.
Karena tujuan saya perang ingin mendapatkan ghanimah, dunia yang saya ingin peroleh, dan saya tidak peduli dengan akhirat. Faqala, maka berkatalah Kaisar Romawi kemudian mengatakan liwazirihi, kepada menteri-menterinya, uktub lahu misalan, tulislah lahu baginya, tetapkan baginya misalan, upahnya, gajinya, wa'atihi, dan berikan kepada orang yang ketiga ini hul'an, pangkat, wa ku'usan, dan gaji yang cukup, wa alaman, dan pangkat yang tinggi. Tapi ketika Kaisar Roma mengatakan seperti itu, faqala waziru, maka menteri-menterinya itu berkata, ya Malik, wahai raja, wahai baginda, kaifa utihi bi ghairi tajriyatin, bagaimana kami akan memberikan kepada orang yang ketiga ini ya, tanpa diuji, ya, tanpa pembuktian, hanya dengan pengakuan untuk mengikuti agama kami. Ya. Faqalal waziru, maka berkatalah menteri, kul lahu in kunta shadiqan, kul katakan lahu baginya, in kunta shadiqan, jika kamu adalah benar fi kalamika, terhadap ucapanmu tadi, faqtul rajulan min ashabika, maka bunuhlah orang-orang itu, teman dari temanmu itu, nusaddiq kalamaka, maka aku akan membenarkan ucapanmu. Ini jadi menterinya ragu, tapi kaisarnya tadi meyakini karena dia akan meninggalkan agamanya dan menyembah berhala. Tapi menteri-menterinya mengatakan, jangan mudah percaya wahai baginda dengan orang ini yang baru kita kenal, kita tidak tahu asal usulnya. Sekarang kalau kita ingin membuktikan orang ini, coba suruh membunuh teman-temannya. Nih. Untuk membuktikan, bunuhlah temanmu itu, maka aku akan membenarkan ucapanmu. Fa'ahudal mal'uni, kemudian mengambillah orang yang terlaknat ini, wahidan, salah seorang min ashabi, dari temannya, faqatalahu, maka dibunuhnya. Fa'amarul malikul wazir, kemudian memerintahkan sang raja kepada menterinya itu, ya, hadihi laisa min aklik, katanya, kata menterinya, ini kan tidak masuk akal wahai raja. Ya. Kenapa? Dia itu seperjuangan berangkat bersama menjadi tawanan, tapi ketika mereka disuruh membunuh temannya, maka dia membunuhnya. Nih, antasaddaqa kalamu, untuk membenarkan ucapannya, fa innahu maro'a, dia tidak bisa menjaga haqqo akhi, hak-haknya saudaranya, alladzi walada ma'ahu, yaitu orang yang besertanya. Maka singkatnya cerita, kemudian orang ini setelah membunuh satu orang, disuruh membunuh sisa temannya itu, disuruh membunuh semuanya, dilakukan semuanya. Maka menteri semakin yakin bahwa orang ini tidak bisa dipercaya. Dengan temannya sendiri saja seperjuangan berangkat bisa membunuh, apalagi dengan kami-kami yang tidak kenal ada kesempatan bisa membunuh kami, bisa membahayakan kami. Ini akhirnya apa para jamaah sekalian? Orang yang ketiga ini walaupun berjanji mengikuti agama mereka, akhirnya mendapat hukuman yang setimpal juga, diperintahkan untuk dipotong lehernya. Bunuh orang yang ketiga ini, potong lehernya. Ini akhirnya dipotong lehernya, jatuh. Kemudian yaqra'u hadhil ayati, membaca ayat afaman haqqo alaihil kalimatul adabi
afa anta tunqidu man finnari, surat Az-Zumar ayat 19 gitu. Ya, afaman, apakah barang siapa, maka barang siapa, hakon yang nyata alaihi atasnya kalimatul adab, yaitu kalimat siksaan, afa anta tunqidu man finnar, maka apakah engkau bisa selamat dari neraka. Ini yang dibaca. Jadi 3 manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan dengan orang kafir, ya, maka ternyata diantaranya ada orang-orang yang terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kedudukan, ya, tidak menjadi menteri di negeri Romawi, tapi justru mendapatkan kematian dalam keadaan kafir. Ini contoh kisah ini dalam kehidupan kita. Jadi ada orang-orang yang hidupnya memang untuk mengejar dunia. Ya, kalau diiming-iming dengan dunia tergiur, tidak peduli resikonya nanti di akhirat, itu tidak peduli. Yang penting sekarang enak, yang penting sekarang ini hidupnya senang. Maka itu Rasulullah mengingatkan, fa innad dunya hadiratun khulwatun. Maka sesungguhnya dunia ini hadiratun khulwatun, hijau seperti tanaman yang subur yang menyenangkan. Itu dunia kalau dilihat, ya. Khulwatun tur manis. Dunya niku diibaratkan seperti es gula. Di musim kemarau seperti sekarang ini, semua orang rasanya tidak kuat menahan panas, ya, kemudian disuguhi dengan es gula. Panas-panas pengen ngombe es seger, enak. Tapi setelah minum apakah merasa segar? Haus kembali. Itu kehidupan di dunia. Hadiratun khulwatun. Wa innallaha mustakhlifakum. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kamu khalifah, ya, pengganti Allah fiha di bumi ini. Wa nadirun kaifa ta'malun, dan Allah memperhatikan bagaimana yang kamu lakukan itu. Rasulullah mengingatkan fattaqud dunya, maka takutlah kepada dunia. Takutlah kepada dunia. Dunia itu adalah ujian. Ya, pernah saya sampaikan bahwa manusia itu lupa tujuan hidupnya ketika dihadapkan dengan dunia. Ketika masih baru berupa bibit dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga dari punggungnya Nabi Adam, kemudian dikumpulkan dan ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka semuanya serempak menjawab, kami bersaksi, kami berjanji, kami akan taat. Tapi begitu dilahirkan ke dunia, ya, dengan keindahan dunia, dengan gebiarnya dunia ini, mereka lupa tujuan hidup yang sebenarnya itu lupa. Nek pun kena dunya, mulai moto niki mulai adem, ya, ijo, delok dunya niki, pangkat, jabatan, kekayaan dan sebagainya, akhirnya tidak peduli. Dengan cara apapun diperoleh, itu tidak peduli. Ini. Maka itu dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, ala inna bani adam khuliqu ala tobakin sattan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya anak cucu Adam itu diciptakan ala tobakin sattan, di atas tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam. Akhirnya dalam perjalanan hidupnya, faminhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan fayamutu mu'minan. Ya, orang yang dilahirkan dalam keadaan iman, artinya di lingkungan orang tua yang beriman, hidup dalam perjalanan hidupnya iman, sampai mati dia beriman. Wa minhum, ada juga sebagian mayyuladu kafiran, dilahirkan di lingkungan orang kafir, dirawat secara kafir, wa yahya kafiron, hidupnya juga hidup kafir,
wa yamutu kafiran, kemudian sampai mati dia dalam keadaan kafir. Wa minhum, dan sebagian lagi, mayyulatu mu'minan, dilahirkan dalam keadaan iman, ya, di lingkungan orang yang beriman, wa yahya mu'minan, hidupnya seperti orang yang beriman, tapi wa yamutu kafiran, matinya dalam keadaan kafir. Makanya kita ini jangan bangga dulu, ya, jangan merasa senang dulu kondisi kita sekarang beriman. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita itu bagaimana. Nah, kita belum tahu. Makanya kita terus jaga iman itu, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah ala dinik, atas agamamu. Supaya kita tetap beriman, mati dalam keadaan iman. Karena ada kalanya orang mulai kecil sampai dewasa, sampai usianya cukup, itu terus rajin sholat, rajin ibadah, tapi tidak tahu tiba-tiba akhir kehidupannya itu berubah menjadi kafir. Ya, kita mungkin semua tahu sejarahnya Saifuddin Ibrahim itu bagaimana. Dia hidup di lingkungan pondok, ya, sekolahnya di Muhammadiyah, mengajar di pondok. Tapi kok tiba-tiba usia tuanya justru murtad, meninggalkan Islam, ya, yang tadinya ceramah di mimbar berubah ceramahnya di gereja, menjelek-jelekkan Islam sampai sekarang, lari ke Amerika, ya, terus kontennya menjelek-jelekkan Islam. Padahal dia pinter ngaji, ngerti isi Al-Quran, pernah membaca hadis, ya, mengajarkan agama di pondok. Tapi bagaimana? Itu bukan jaminan, meskipun rajin beribadah, tapi ternyata matinya dalam keadaan kafir. Tapi ada juga wa minhum, dan sebagian dari anak cucu Adam itu mayyulatu kafirun, dilahirkan dalam kondisi kafir, di lingkungan keluarga yang kafir, wa yahya kafirun, kemudian dia hidup dalam kekafiran, tapi wa yamutu mu'minan, kemudian mati dalam keadaan beriman. Ini yang disebut husnul khotimah. Dia kafir, tapi menjelang kematiannya dia bertobat, menyadari kekeliruannya. Ini seperti yang terjadi sekarang itu, banyak saudara-saudara kita dari agama Nasrani berbondong-bondong masuk ke agama Islam, ya. Ini bahkan sampai ada satu gereja dengan pendetanya, dengan jemaatnya bersama-sama ikrar, mengucapkan kalimat syahadat bersama-sama. Ini karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para jemaah sekalian, dengan cerita tadi dan hadis ini, mari kita jaga iman kita, jangan sampai iman kita ini kemudian berubah, yang tadinya beriman berubah menjadi kafir. Karena Nabi mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, inna baina yaday sa'ati fitanun. Jadi sesungguhnya nanti dekatnya kiamat itu, dekatnya sa'ah itu fitanun, ada fitnah kakot illail mudlib, seperti potongan malam yang gelap, ya. Sehingga keadaan manusia saat itu yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, pagi-pagi dia beriman, sorenya berubah menjadi kafir, ya. Wa yumsi mu'minan, dan sorenya iman, wa yusbihu kafiran, dan pagi-pagi menjadi kafir. Berubah, iman kafir, iman kafir, iman kafir. Ya itu. Orang yang seperti ini bi'udinahu bi'aradib minad dunya. Mereka menjual agama dengan kesenangan dunia. Jadi kalau ada keuntungan dunia, agama itu dilepaskan. Dan tidak peduli halal haram, itu diterjang mawon. Ini adalah peringatan bagi kita semua, supaya kita ini tetap istiqomah menjaga iman kita. Monggo kita senantiasa berusaha untuk menjaga iman yang ada di dalam hati itu, dibuktikan dengan amal perbuatan. Istiqomah menjaga iman, istiqomah menjaga amal, supaya
sampai akhir kehidupan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Demikian para jamaah sekalian yang bisa kita renungkan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.